Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Di video kali ini kita akan mengulik nahkoda anyar Arab Saudi yang akan melawan Indonesia. Dia adalah Hervé Renard, sosok pelatih yang sebelumnya pernah jadi pelatih Arab. Jika kamu masih mengingat momen Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 lalu, dia adalah tokoh utama di balik kemenangan Arab Saudi. Seperti apa kiprah Hervé Renard? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan informasi terupdate dan menarik sepak bola di channel ini. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Hervé Renard sejatinya ia bukan pelatih yang asing bagi Arab Saudi. Pelatih asal Prancis itu sebelumnya sudah melatih The Green Falcons pada Juli 2019 hingga 2023. Hervé Renard ditunjuk sebagai pelatih kepala Arab Saudi menggantikan Roberto Mancini yang didepak pada 26 Oktober 2024. Mancini didepak oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi karena dianggap gagal mengangkat performa Arab di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Buat kamu yang penasaran dengan pemecatan Mancini, bisa langsung nonton di konten yang sudah pernah kita buat ya. Sekarang kita lanjut lagi ke Hervé Renard ya football fans. Pelatih berusia 56 tahun itu dikontrak PSSI-nya Arab Saudi, Saudi Arabian Football Federation, hingga 30 Juni 2027 mendatang setelah gelaran Piala Asia. Hervé Renard ditunjuk menjadi pelatih Arab Saudi untuk mengembalikan ke performa terbaiknya. Kiprah manis pun pernah ditunjukkan Renard kala memimpin timnas Arab Saudi. Dia sukses membawa The Green Falcons menang mengesankan 2-1 atas juara bertahan timnas Argentina di Piala Dunia 2022 lalu. Akan tetapi Hervé Renard meninggalkan jabatannya pada Maret 2023 tahun lalu. Setelah itu dia mengambil alih pekerjaan sebagai pelatih timnas putri Prancis. Renard memimpin timnas putri Prancis setelah gelaran Piala Dunia dan Olimpiade Paris 2024 lalu. Sebelum kembali menerima pinangan PSSI-nya Arab Saudi, Hervé Renard memutuskan untuk mundur dari kursi kepelatihan timnas wanita Prancis. Renard pun menerima pinangan Arab setelah mereka memecat Mancini yang tampil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kedatangan Renard, Arab Saudi saat itu masih tertahan di peringkat ketiga klasemen grup C dengan mengemas 5 poin dari 4 pertandingan. Di tangan Mancini, Arab hanya mampu mencatatkan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan menelan 1 kekalahan. Hervé Renard menggantikan Mancini setelah 14 bulan menjabat. Dengan tren buruk yang didapat Arab Saudi itu membuat Renard diberi tugas utama untuk meloloskan Arab Saudi ke putaran final Piala Dunia 2026. Hervé Renard tiba di Arab Saudi di saat tim ini dalam situasi kusut. Akan tetapi ia tetap ingin meraih misi lolos ke Piala Dunia 2026 dengan jalur juara atau runner-up grup C. Renard harus memanfaatkan betul pertandingan sisa di grup C untuk membawa Arab lolos ke babak berikutnya. Tugas pertama Hervé Renard sebagai pelatih Arab Saudi bisa dikatakan cukup berat. Renard akan memimpin skuad The Green Falcons menjalani 2 laga tandang melawan Australia dan timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu Renard sudah memulai startnya dengan cukup baik kala bertandang ke markas Australia. Pertandingan kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Australia melawan timnas Arab Saudi berakhir tanpa pemenang. Laga ini berakhir dengan skor kacamata alias 0-0. Digelar di Melbourne Rectangular Stadium, laga Australia melawan Arab Saudi ini berjalan dengan cukup sengit. Kedua tim sama-sama bermain terbuka sejak awal laga. Di menit ke-14, wasit sempat menunjuk titik putih setelah pemain Arab Ahmed Alkasar dianggap melanggar Mitch Duque di kotak terlarang. Namun setelah memeriksa VAR, wasit yang memimpin laga memutuskan bahwa kejadian itu bukanlah penalti. Skuad asuhan Hervé Renard perlahan mulai mendikte jalannya pertandingan. Mereka mulai menguasai bola dan mulai menebar ancaman ke gawang Australia. Namun hingga paruh pertama berakhir tak ada lagi gol yang tercipta.
Di babak kedua, Arab Saudi langsung tancap gas. Di menit ke-49, Joe Gauci dipaksa membuat penyelamatan gemilang untuk menghentikan tendangan Marwan Al-Sahafi. 2 menit berselang, giliran Jackson Irvine yang nyaris memecah kebuntuan andai tembakannya tidak melebar. Memasuki penghujung pertandingan, drama kembali terjadi di waktu injury time. Ketika laga akan berakhir imbang, Sultan Al-Ghanam memecah kebuntuan di menit ke-5 injury time. Dia melepaskan sepakan menyilang dari luar kotak penalti dan bersarang di pojok kanan gawang Joe Gauci. Tapi selebrasi Arab Saudi cuma bertahan singkat karena bendera offside sudah terangkat. VAR lantas memperkuat keputusan hakim garis karena Ali Al-Bulaihi sebelumnya sudah terjebak offside. Wasit pun menganulir gol tersebut. Alhasil, berkat tambahan 1 poin ini, posisi Australia dan Arab Saudi di klasemen grup C tidak berubah. Australia berada di peringkat kedua dengan raihan 6 poin. Sementara Arab Saudi berada di peringkat ketiga dengan raihan poin yang sama. Renard mengungkapkan dalam konferensi pers seusai pertandingan di Melbourne Rectangular Stadium bahwa laga tersebut berjalan sulit terutama mengingat banyaknya pemain yang absen dan kurangnya beberapa elemen penting. Pelatih asal Prancis itu juga memberikan selamat kepada para pemain muda atas penampilan yang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Renard menambahkan timnas Arab Saudi akan terus melanjutkan perjuangan menuju Piala Dunia 2026 dan masih ada 1 pertandingan di Arab Saudi melawan Australia yang menurutnya akan menjadi kunci untuk lolos. Meski begitu penting bagi timnas Arab Saudi untuk memastikan kemenangan dalam setiap pertandingan-pertandingan mendatang. Persaingan grup C juga menjadi semakin memanas dan menarik setelah di laga lainnya timnas Cina berhasil menang dari Bahrain. Cina tampil mengejutkan dengan mengalahkan Bahrain 1-0 di Bahrain National Stadium. Kemenangan ini juga membuat posisi Cina naik di klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Hervé Renard ya. Skuad Green Falcon di tangan Hervé Renard cukup percaya diri bisa menembus putaran final Piala Dunia 2026 dengan minimal finish di peringkat 2 besar grup C. Setelah sukses menahan imbang Australia, ujian kedua Renard adalah timnas Indonesia. Pelatih berusia 56 tahun itu siap bikin kejutan saat menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Renard menegaskan pentingnya pertandingan berikutnya melawan Indonesia tersebut dan meminta para pemain untuk tetap fokus serta bermain keras seperti yang mereka tunjukkan saat melawan Australia demi menjaga langkah menuju kelolosan ke Piala Dunia 2026. Sementara itu saat ditanya perasaannya kembali menduduki kursi pelatih timnas Arab Saudi, Renard punya jawaban menarik. Rasanya seperti saya tidak pernah meninggalkan tim ini. Banyak pemain yang masih bersama saya, termasuk staf teknis, medis, dan administrasi, dan saya merasa yakin bersama mereka. Tujuan saya adalah lolos ke Piala Dunia bersama mereka, tutur Renard. Jelang lawan timnas Indonesia, Arab Saudi mesti kehilangan sang kapten andalannya Salam Al-Dawsari yang dicoret pelatih Hervé Renard. Kapten timnas Arab Saudi itu dipastikan absen melawan timnas Indonesia karena mengalami cedera. Salam Al-Dawsari mengalami cedera saat bermain untuk klubnya Al-Hilal di Liga Arab. Dengan absennya, Dawsari membuat kekuatan Arab Saudi berkurang. Kekurangan inilah yang semoga bisa dimanfaatkan para pemain timnas Indonesia saat bentrok di Gelora Bung Karno nanti. Oke football fans, segitu dulu aja ya pembahasan mengenai Hervé Renard yang merupakan pelatih baru Arab Saudi. Setelah melawan Australia kemarin, menurut pendapat kamu gimana nih penampilan Arab Saudi di tangan Renard? Tulis pendapat kamu di kolom komen dan jangan lupa share video ini supaya bisa semakin berkembang.